Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin muhtaramin, jamaah sekalian, mari kita teruskan. Qala rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi to the point, kemarin qala ba'duhum, sebagian mengatakan bahwa barang siapa menjaga sholatnya, sholat maktubahnya, sholat 5 waktunya, akramahullahu bi khamsi hisolin, Allah memuliakan dengan 5 perkara. Sekarang bagaimana yang tahawun, yang mempermainkan sholatnya? Wa man tahawana, qala rahimahullah, wa man tahawana 'anis sholati aqabahullahu bi khamsa asyara uqubatan. Ini ya, betul ya? Betul toh? Betul ini kan? Insya Allah lali berarti. Lali. Kalau kita lah, jangan orang, kita sepertinya sudah yes saja, kadang-kadang no, ada kita bicarakan kita gitu. Kalau kita mempermainkan sholat maktubah, sekali lagi di Quran itu istilahnya sholat 5 waktu maktubah, ya, sholat kita mauquta ini, maka Allah akan menyiksa dengan 15 siksaan macam siksaan, 15 macam siksaan. Situn fid dunya, 6 di dunia, wa salasatun indal maut. Indal maut, oh, ketika mati ini harus membawa iman, tapi sedang mendapatkan siksa. Kira-kira imannya mendekat apa enggak itu loh, ya Allah. Wasalasatun indal maut, wasalasatun fi qabrihi, dan 3 dalam kuburnya. Itu. Wasalasatun inda khurujihi minal qabri, dan 3 lagi nanti ketika keluar dari kubur. Kita pernah bicarakan, yaitu dalam Wasiatul Mustafa, kitab kecil wasiatnya Nabi Muhammad kepada menantunya Sayyidina Ali, itu ada orang yang dibangkitkan, berarti keluar dari kuburnya itu kayak para ulama. Ya, top-topnya orang itu ulama lah gitu. Karena ulama itulah orang yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah. Jenengan nggak usah tak nyari orang sing ulama sing di tahu, wis pokoknya agar orang itu bisa jaga halal haram, bisa menjaga dawuh-dawuhna Rasul, bisa memang harus cocok sama sabdanya Rasul itu. Kita nggak usah nyari lah, pokoknya nggak usah nyari. Syukur ketemu, agak ketemu kamu sampai malah nggak ngamal ke ajarannya Rasul gitu. Fa ammal lawati fid dunya, adapun siksa yang di dunia, fal ula, maka yang pertama, kalau muannas itu
pertama itu ula. Kalau mudzakkar al-awwal. Oh gitu. Jadi kalau kelas sekolah itu al-qismul awal berarti qismun itu mudzakkar, laki-laki gitu ya. Fal ula maka yang pertama yunza'ul barakatu min umrihi. Yunza'u dicabut al barakatu berkah min umrihi dari umur kita. Kalau umur tidak berkah, berkah itu kan ketambahnya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berkah itu. Di sini umur anak itu kebaikan. Kalau tambah baik, jadi anak soleh, berkah namanya. Harta itu kebaikan, gitu. Tapi ketika dapat harta itu menambah kebaikan kita enggak. Kalau enggak, berarti harta itu tidak berkah. Kita diberikan umur panjang dengan kesehatan yang sempurna. Kesempatan umur kita gunakan ibadah apa untuk maksiat? Kalau maksiat berarti tidak barokah. Gitu. Dicabut keberkahannya, jadi apa namanya, masa hidup yang diberikan kepada kita isi dengan keburukan. Padahal dalam Al-Quran faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di sono besok itu alat untuk menghitung amal kita. Sekecil sudah terhitung, terketahui baik maupun tidak baik. Jadi kalau keberkahan umur ini tidak ada, umur itu hanya dipakai untuk maksiat aja. Ke masjid jijik, masjid jijik, iktikaf jijik, baca Quran jijik, ngomong anak jijik. Kebaikan-kebaikan tidak ada yang dilakoni, dikerjakan. Yang repot itu yang punya tanggung jawab menafkahi anak atau istri nggak mau dari gitu, nggak mau kerja, dipakai untuk leha-leha, berarti umurnya nggak berkah. Itu karena punya kewajiban untuk menyukupi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Umurnya tidak digunakan dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah, kepada sama dan sebagainya. Kalau apa? Orang tidak menjaga sholatnya. Nomor 2. Ini terlalu capek ini, jadi suara cepat terganggu ini. Urutan kegiatan sebenarnya. Wasaniyatu yumkasi masolihin min wajihi. Tanda baik di wajahnya itu, tanda orang baik di wajahnya itu dihapus. Tanda sebagai orang baik itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya banyak orang yang nggak senang, gitu. Banyak orang yang nggak senang, tanda kesolihan. Kalau sama orang solih kan senang gitu. Apalagi anak kecil itu, pinter anak kecil itu. Dalam hati kita sesuatu jahat itu nggak mau digendong. Jadi kalau ngetes saya ini, batin saya sedang bagus apa sedang bagaimana, cek kepada anak-anak yang kecil itu. Tapi jangan ngeceknya gara-gara yang gendong itu ibu-ibu yang cantik.
Bu, tolong yang dipegang bukan anak kecilnya, yang kesenggol ibunya. Enggak gitu, ya Allah gitu. Wasali satu kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhullahu alaihi. Yang nomor 3, orang yang mempermainkan, akan ada itu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang itu loh. An sholatihim sahun itu loh. Surat apa itu? Sampai lupa saya. Al-Ma'un. Al-Ma'un awalnya gimana, Pak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Gitu ya, gitu. Itu sudah banyak yang mendapatkan informasi orang yang sahun di dalam sholatnya. Kalau orang seperti itu dikatakan bahwa setiap amal yang dikerjakan tidak akan diganjar oleh Allah. La ya'juruhullahu alaihi. Tidak diberikan balasan kepada orang itu oleh Allah atas segala amalnya gara-gara mempermainkan sholat. Warrabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ilas sama'i. Orang yang mempermainkan sholat, maka doanya itu tidak diangkat ke langit. Artinya nggak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga andaikan orang itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang sholih gitu, yang sholihah gitu. Itu orang yang bermainkan sholat itu beda dengan kalau di Rembang itu anaknya kiai-kiai itu rata-rata pinter-pinter. Rata-rata pinter-pinter. Beda dengan doanya yang kiai itu. Ya Allah, anak saya mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleh, terdengar. Kalau bahasanya menteri sekarang itu mengetuk langit, menteri agama sekarang itu. Itu. Maka kalau kita ingin doa kita didengar oleh Allah, naik ke langit, kita semua harus memperhatikan betul dengan sholat 5 waktu kita. Wal khamisatu laisa lahu hazzun fi du'a'is sholihin. Yang nomor 5, siksa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menyia-nyiakan sholat ketika masih hidup di dunia adalah dia tidak akan mendapatkan bagian dari doa-doanya orang soleh. Gitu. Nggak dapat gitu. Wa amallati tusibuhu indal maut. Adapun yang dikenakan, yang diderita oleh orang yang menyia-nyiakan sholat ketika mati, fal ula, maka yang pertama annahu yamutu zalilan, bukan dalilan, ada titiknya. Maka bahasa Arab itu
kalau nggak fasohanya terjaga betul, artinya jadi nggak karu-karuan gitu. Ini dalilnya Pak gitu. Berdasarkan Al-Quran ini dalilnya gitu. Dalilnya Allah itu Esa adalah Qul huwallahu ahad. Tapi ketika mengatakan ini dalilnya, ini dalilnya Allah itu Esa. Mana? Qul huwallahu ahad. Ya, dalil itu apa? Hina. Dalilan, dalil, statement yang menguatkan sesuatu. Wah gitu. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat ketika mati itu hina dia. Ketika mati itu hina. Bisa macam-macam. Bentuk hinanya itu bisa macam-macam. Bisa jadi orang mau mati itu. Orang mau mati itu, dia itu ngomong yang ngawur, yang menunjukkan aibnya, atau dia itu mau mati kemudian ya seperti tidak tahu hukum. Nah gitu. Wasaniyatu yamutu jai'an. Yang nomor 2, ketika dia menjelang mati itu jai'an, dia merasa lapar, selapar-laparnya. Ini sering terjadi nih. Jadi kalau ada orang mau mati kok merasa kelaparan betul, bisa jadi orang ini menyia-nyiakan sholatnya. Lapar. Sudah apa? Sudah omongannya sudah nggak jelas, tapi minta apa sih Mbah? Lapar. Oh, gitu. Kalau sudah tidak terlalu jelas kelaparan itu, kita tahu bahwa kita merasakan kalau kita lapar tuh sakit juga. Ketika kita haus, sehaus-hausnya juga sakit gitu. Wasalisatu yamutu akshanan. Orang yang menyanyikan sholatnya itu kalau mau mati, saat mau mati terasa haus yang luar biasa. Terasa haus yang luar biasa. Sampai di kitab ini disebutkan walau sukia, walaupun diminumi biharat dunia. Bihar itu jamak dari bahrun. Bahrun itu laut. Maka ada orang namanya Bahrul Ulum, itu lautnya ilmu. Bahrun itu tunggal, tapi jamaknya bihar, beberapa lautan. Orang yang menyia-nyiakan sholat 5 waktunya, kalau menjelang mati dia kehausan, terasa haus walaupun dikasih minum air dari berbagai lautan. Gambarkan sampai gitu. Air banyak lautan itu loh, tidak menghilangkan hausna. Na'udzubillah min dzalik. Ma rawiya min atshihi, tidak akan menyegarkan dari hausnya itu walaupun dikasih minum. Ini lau itu kan gambaran yang tidak akan terjadi toh. Lau, andaikan. Tapi gambaran gitu kan memudahkan kita untuk
menambah kepercayaan atau menambah dari sesuatu yang kita bicarakan. Andaikan dikasih minum beberapa air laut tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Oh gitu. Satu sumur aja sudah banyak itu. Itu digambarkan di kitab ini beberapa air laut. Wa amman lati tusibuhu fi qabrihi. Nah, ini yang di kuburnya. Orang yang menyanyiakan sholat kita doa, ya Allah, Rabbi muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana waj'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, jadikan kami dan keluarga kami jadi orang yang mengiqomahkan sholat. Karena ya ini ketika masih hidup begitu, ketika mau meninggal begitu, dan ketika dalam kubur yang pertama yudayyaku alaihi al-qabru hatta tahtalifa adla'uhu. Ya Allah. Jadi gini ya. Ini tulang. Pada posisi normal begini. Ginilah gini ya, banyak itu. Orang kan punya tulang ini. Dalam tubuh kita kan tulang-tulang ada ya. Tanpa ada apa-apa, tulang itu biasa saja. Tapi orang yang menyia-nyiakan itu doyikun itu disempitkan. Doyyako alaihil qabru, jadi kubur itu disempitkan. Kemudian tahtalifa adla'uhu, kemudian tulang-tulangnya berketak gitu. Sehingga do terlepas itu tahtalifa itu do berselisih. Mestinya biasa begini, karena kubur disempitkan do pating pencelat itu tahtalifa. Jadi masuk kubur, kemudian kuburnya menyempit, dicepitlah itu badannya orang yang menyanyikan sholat, kemudian tulang-tulangnya itu pating pencelat kalau orang Jawa gitu. Tahtalifa adla'ahu. Kita dengar ikhtilaf, berbeda gitu kan. Ikhtilaful ulama rahmah gitu ya. Gitu. Ikhtilafu ummati rahmah gitu. Beda. Jadi biasa normal-normal aja, kemudian tulang itu pating pecolot gitu. Sakitnya kayak apa itu? Tulang-tulangnya, kalau bahasa Jawanya kan balung. Balungnya itu mungkin ya saat itu berketak aja suaranya. Ya Allah. Wasaniyatu yuqadu alaihil qabru naron. Yang nomor 2, kuburnya itu dinyalain api, naron api. Kuburnya itu dinyalain api. Yataqallabu alal jamrati. Dan apa? Dan ini bolak-balik. Di situ ada apa itu? Yang bara ini. Jadi kuburannya berbara, berbolak-balik terus gitu. Lailan wa naharon
malam maupun siang. Kok nggak pernah le Pak kita ini melihat itu? Saya itu dulu di Jawa itu, apa namanya, ada orang ngomong gitu. Aku di Jawa itu dulu, kalau disuruh ngembala kambing bapak itu di kuburan. Saya kadang-kadang duduk di apa namanya patoknya situ, sepanjang mata melihat nggak pernah kelihatan ada apa kuburan yang terbakar pagi, siang dan malam. Kalau ada orang mau ngomong gitu di Jawa, memang masalah alam kubur itu tidak bisa dilihat oleh mata, termasuk alam gaib. Kalau kita itu bisa melihat di kuburan sana ke sana ya, sana, kemudian ada loh di sana itu bola, di apa namanya, kebakar kuburannya gitu. Pasar sepi Pak, pasar sepi. Karena apa? Orang takut dengan siksa itu. Masa dunia sudah ditinggal ya. Itu sudah tidak ada kehidupan, semua kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Oh gitu. Nah kita tidak bisa melihat sesuatu yang gaib-gaib itu kan sebagai ujian kita. Kita bisa tidak percaya dengan itu, lalu kita konsekuensi, nah gitu, atas kepercayaan itu dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, gitu. Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa ketika kita percaya, sampai di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dalam percaya iman kepada Allah. Oh itu sampai kita dipundut oleh Allah, kita percaya situ. Nah itulah nanti akan mendapatkan balasan yang luar biasa, yaitu dalam surga selama-lamanya. Ya sekali-kali kita ya ngerenung-renung ya urip nek dunya mau pirang tahun sih, paling 70 tahun, masuk ngalah ke nikmat yang tidak terhingga waktunya. Ya kadang-kadang harus begitu kita. Sengsara-sengsara dikit, tidak apa-apa lah. Jangan sampai menerjang-nerjang larangan Allah. Jangan sampai tidak peduli dengan hal haram. Di dunia itu loh, tidak terlalu lama. Gitu. Kalau kita tidak bisa begitu ya kadang-kadang ya, tonggo punya mobil, kita kemeropok. Padahal penghasilan kita beda dengan tetangga. Akhirnya bingung sana kemari, lama-lama nyari tuyul. Kan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Padahal urip di dunia itu tidaklah lama. Ibarat air dengan nyemplung apa namanya? Jempolan ini di lautan. Air yang netes itu gambarannya kita hidup di dunia. Lamanya hidup setelah mati itu kayak air di lautan yang begitu tidak terkira ya. Mudah-mudahan kita tidak menggadaikan hidup yang panjang, yang penuh nikmat dengan kehidupan yang sementara. Tapi kadang-kadang kita itu ya juga apa namanya nggak kuat. Karena apa? Kadang-kadang disombongi sama orang. Disombongi sama orang. Kadang-kadang kita itu berat itu. Akhirnya awas, sekian tahun lagi kau masuk rumah saya kepleset karena lantai saya mengkilap. Begitu. Padahal penghasilannya enggak jelas, akhirnya nyari itu. Yang penting kepleset itu, melesetkan itu. Oh gitu.
kadang-kadang digoda oleh setan yang berupa manusia untuk menyengsarakan sengsara yang panjang, mengambil sepertinya nikmat yang hanya sementara. Maka pergaulan itu sangat mempengaruhi kita semua, apakah nanti selamat di dunia atau di akhirat. Kalau pergaulannya tidak ngati-ngati ya kadang-kadang ya bisa, kalau konco-konco ini ya hidupnya normal-normal saja, istiqomah, ini insya Allah itu. Jadi kuburannya itu terbakar, molak-malik itu, lailan wa naharo, tapi tidak kelihatan mata dunia kita. Kalau kelihatan berarti itu alam kubur tidak sesuatu yang gaib. Dunia bukanlah ujian bagi umat Islam. Nah, kita itu sama Allah kan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah, alam kubur, surga, neraka itu gaib semua itu. Berikutnya orang yang menyia-nyiakan sholatnya ketika mati, yusallatu alaihi fi qabrihi. Ini namanya yusallatu, dikalungi. Yusallatu dikalungi, ini yusallatu alaihi fi qabrihi su'banun, ular ismuhu Syuja'ul Aqra, dikalungi atau dikuasakan. Itu dikuasai ini kan, ini itu dikalungi atau dikuasai oleh yang namanya ular. Ular itu namanya Asy-Syuja'ul Aqra, yang diinformasikan ainahu, dua matanya, min narin, dari api neraka, wa adfaruhu, dan kuku-kukunya min hadidin, dari besi, kullu dhufrin masiratu yaumin, di mana kukunya itu ya ngono iku dawane itu seperjalanan satu hari. Kukunya itu loh, kukunya panjangnya itu dimlaku satu hari itu baru kalau kuku kita kan sedikit sudah sampai. Kukunya itu panjangnya itu masiratu yaumin, berjalan satu hari, itulah panjangnya kuku dari Asy-Syuja'ul Aqra itu. Jadi kuburan ditungguin gitu kayak apa? Di alam kubur terus ditunggu oleh ular yang kayak seperti itu, matanya nanar berupa api, kukunya panjang sepanjang satu hari perjalanan. Terus gitu ular itu ngoceh, yukalimu, ngomong. Siapa ular itu? Al-mayyita, pada mayit. Dia mengatakan Asy-Syuja'ul Aqra, aku loh, gitu. Jadi mengenalkan diri dia. Saya ini ular Asy-Syuja'ul Aqra. Itu.
wa sautuhu misrul ra'di, suaranya kayak dar itu loh. Di kalau hujan apa? Petir. Kayak petir. Kalau al-barqu kilat ya, kilat. Al-ra'du petir. Wa sautuhu misrul ra'di. Nah, kalau ra'du yang tidak al-qasif tidak masalah, tapi al-qasif yang sedang nyambar ngeri. Habis mengenalkan diri dengan identitas seperti itu. Setelah ular mengenalkan diri, saya ini ular yang punya ciri-ciri macam gitu, dia ngomong lagi, yaqulu amaroni Allahu an adribaka. Aku ini perintah oleh Allah untuk mukuli kamu, masya Allah. Ala tadyi sholati subhi ila tulu'i syamsi. Saya diperintah oleh Allah untuk nyiksa kamu lantaran kamu menyanyiakan sholat subuh hingga meletaknya matahari. Gitu. Ini. Wa adribuka ala tadji'i sholati duhri ilal asri, karena kamu tidak sholat duhur hingga maksudnya sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.